Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali ya di kesempatan yang sama seperti kemarin, yaitu short course FTI, masih dengan tema yang sama, yaitu graphical user interface using Python. Nah, hari ini merupakan hari kedua lanjutan dari pertemuan kita yang kemarin. Seperti biasa, sebelumnya akan saya jelaskan untuk rules-nya, sekedar mengingatkan saja ya. Jadi, untuk ketika nanti pemateri sudah mulai memaparkan materi, teman-teman bisa bebas bertanya, tapi melalui fitur chat. Ya, jadi nanti ketika pematerinya siap untuk menjawab, maka akan langsung dijawab di kolom chat. Namun nanti misalnya ada pertanyaan yang sekiranya bisa langsung menjawabnya dijadikan satu, maka akan ditahan dulu pertanyaannya dan dijawab di waktu yang selanjutnya. Jadi itu untuk metode bertanya yang pertama ketika pemateri memaparkan materi. Selanjutnya nanti di akhir sesi tetap ada sesi tanya jawab. Nah, di sini rekan-rekan sekalian bisa bertanya, bisa on cam atau on mic ya. Jadi silahkan dimanfaatkan untuk di sesi tanya jawab. Mungkin itu sekedar rules ya yang saya ingatkan saja. Nah, pada pagi hari ini melanjutkan materi yang kemarin, kita sudah menggunakan library Kivi ya. Nah, hari ini narasumber yaitu Bapak Novrian Denny Hendrawan akan menambahkan library baru rencananya yaitu KiviMD. Nah, apa itu KiviMD? Nanti akan disampaikan oleh beliau ya, kelebihannya apa, perbedaannya apa, digunakan cocoknya untuk apa. Nah, akan langsung disampaikan oleh beliau. Nah, seperti biasa agar teman-teman bisa lebih menyerap materi ini dengan baik dan mungkin nggak ngantuk juga, nggak bosan, bisa langsung mempraktikkan ya apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Denny. Jadi disiapkan laptopnya, disiapkan teks editornya. Nanti ketika ada pertanyaan yang nggak jelas, bisa langsung disampaikan lewat kolom chat. Oke, mungkin itu pengantar dari saya. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai short course hari ini. Kepada Bapak Denny, kami persilahkan. Silahkan, Bapak Denny. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi melanjutkan yang kemarin itu kita sudah sampai di apa namanya Kivi ya, Kivi. Jadi selanjutnya ini nanti kita akan menggunakan Kivi MD ya. Jadi untuk yang belum menginstal, silakan menginstal Kivi MD dulu. Nah, saya ulangi lagi mungkin caranya, tapi kemarin Mas Dava ya kalau nggak salah installnya langsung pip install KiviMD gitu ya. Jadi ini saya kasih apa kasih tahu ini ya baru ya. Jadi kalau yang kemarin Mas Dava install itu dia pakai KiviMD-nya yang versi lama gitu. Jadi belum mendapatkan fitur hot reload gitu. Jadi saya share screen, izin share screen. Eh, yes. Jadi nanti yang dipakai ya untuk KiviMD itu apa teman-teman sekalian itu pakai yang versi 2.0. Caranya adalah jadi teman-teman ini saya share link aja ya. Link address di chat ya, di chat. Silahkan dibuka di situ.
Ya. Oke. Jadi Kivi ini kita buka, Kivi MD di GitHub, kita ambil. Nah, ini kalau yang kemarin Mas Dava itu nginstalnya yang Kivi MD yang ini, yang 01042. Yang mana ini belum, ini yang versi lama ya, versi lama gitu. Jadi yang nanti dilakukan adalah buka terminal, ya, terminal di sini, di Paycam atau mungkin di, ya sebelumnya yang di Visual Studio itu belum mencakup fitur hot reload ini gitu ya. Jadi nanti yang di Visual Studio from Kivi-nya atau library-nya nanti enggak pakai hot reload gitu. Jadi kivimd.app aja, nanti import md app gitu. Kalau yang sudah pakai Picam nanti berbeda. Jadi kita aktifkan hot reload-nya ya, hot reload.app import md app nanti gitu. Kalau yang sudah pakai Picam, kalau yang belum pakai Picam, pakai Visual Studio nanti hot reload-nya karena belum support ya, Visual Studio belum support hot reload, jadi library-nya nanti beda gitu ya. Oke. Nah, untuk yang sudah install Paycam, silahkan install KiviMD-nya dengan cara ini, pip install ini ya, saya copy. Jadi di kolom chat ya, ini sudah saya taruh di kolom chat pip install ini. Jadi jenengan teman-teman nanti ke terminal di Paycam ataupun mungkin di Visual Studio Code. Untuk yang baru bergabung mungkin saya kasih contoh Visual Studio Code-nya juga mungkin ya. Oke. Oke. Nah, di sini yang baru bergabung, mungkin yang kemarin belum sempat ikut atau awal-awal agak ketinggalan, misalkan di terminal ini nanti jenengan copy yang ada di chat ini ya, pip install yang chat terakhir itu, copy di sini di terminal, enter. Ini kita coba KiviMD yang versi terbaru gitu, yang paling versi terbaru. Jangan lupa yang kemarin seperti Mas Barudin itu kemarin ada nggak Mas Barudin ini? Oh ya tadi saya lupa ngabsen ya. Bentar, Mas Barudin ada nggak? Nggak ada ya Mas Barudin ya. Jadi kemarin ada yang dia install ini tapi nggak berhasil gitu karena yang dipakai di sini interpreternya itu dia belum select yang non conda atau kita pakainya yang pip aja, yang Python yang 3 gitu. Nah, ini karena saya sudah menginstal tulisannya di sini requirement already satisfied di sini gitu, oke. Oke. Jadi diulangi lagi, saya ulangi lagi ya. Dibuka Visual Studio Code-nya, aktifkan terminal yang di bawah itu, terminal. Lalu yang ada di chat, di kolom chat, pip install ini di copy, harus ini untuk mengaktifkan KiviMD yang versi terbaru. Ya. Oke. Nah, ini karena saya sudah install KiviMD yang versi terbaru, jadi tulisannya requirement already satisfied gitu. Begitupun kalau yang pakai di Paycam ya. Di Paycam sama juga. Jadi langsung install juga sama gitu ya.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan di chat. Udah? Nggak ada ya? Oke. Bentar, saya break operation dulu karena saya sudah install. Oke. Yang seperti yang kemarin, yang Kivi aja, ya, Kivi aja kemarin, kita memerlukan library app-nya atau constructor-nya ya, library constructor objek-objeknya gitu. Jadi kalau di KiviMD ya itu kita beda nama library-nya objek dari library-nya beda. Yang kita panggil MD app atau material design app kalau kita pakai Kivi MD. Ya, di sini ya. Gitu. Nah, oke, setelah itu kita yang kemarin saya sempat belum sempat skip untuk jelaskan. Jadi kemarin kan saya agak ribet untuk menyesuaikan resolusi layar ya. Kita bisa menyesuaikan atau kita bisa inisialisasi langsung. Jadi ketika kita running program itu otomatis layarnya akan mengikuti misalkan kita develop untuk Android gitu ya, itu bisa langsung gitu. Di itu kita pakai kivi.core.window import window di sini ya. Oke. Lalu jadi kalau KiviMD ini nanti kita nggak bisa langsung jadi satu ya. Jadi satu di main.p-nya ini, di file main.p ini, kita perlu extension file ya, extension file lagi. Jadi nanti file.kivi-nya, file yang kemarin itu kan kalau kita kivi itu kita kan pakai langsung ya, langsung di constructor-nya di kelasnya langsung, di kelas constructor-nya langsung gitu. Kalau KiviMD ini nanti dia perlu extension file juga gitu. Jadi contohnya kayak gini ya, misalkan kita pakai yang namanya Kivi oh ya, .ux kita jadi tetap pakai Kivi juga di sini. Kita bisa mix sebenarnya. Cuma kalau untuk tampilan atau untuk apps-nya atau constructor objeknya itu beda. Jadi nggak bisa kita pakai Kivi app yang kayak kemarin lalu kita gunakan di MD app atau Kivi MD gitu, nggak bisa. Kita gunakan screen manager di sini gitu. Untuk mengatur screen manajernya, lalu kita import screen juga, screen manager dan screen objeknya, objek library-nya ya. Oke. Lalu kita nanti bentar. Kita buat file, kita buat folder dulu di sini. New folder, directory, kita kasih nama apa ya, misalkan screen gitu ya. Screens gitu. Di dalam file ini, jadi di luar main.p ini tidak di dalamnya screen sini ya. Jadi di dalam file screen kita klik new file, new Python file, new Python file. Kita kasih nama misalkan kalau yang menu ya, menu nanti menu awal page-nya kita kasih nama menu, misalkan menu.p di sini ya. Oke. Oke. Nah, kita gimana cara connect antara menu.p ke main.p di sini. Kita jadi karena kemarin sudah saya jelaskan ya, kalau sebenarnya library ini dia berbentuk folder gitu ya. Nah, dalam hal ini folder yang kita atau kita create di sini kan screens ya. Jadi kita
apa namanya import atau kita panggil screens tadi, menu.p ya, menu.p tadi kita panggil direktorinya dulu, yaitu from screens ya dot menu import bintang. Bintang di sini artinya adalah semuanya gitu ya. Jadi sorry ini jangan menu mungkin ya, ini kita kasih nama screen aja ya, kita kasih nama screen aja. Soalnya menu nanti page itu page nanti jadi beda, sorry. Kita kasih screen aja di sini. Kita rename ya, kita rename ya, kita screen. Nah nanti di screen ini ya itu kita akan ambil, jadi akan connecting juga screen ini nanti dengan halaman pages KVMD-nya gitu. Di sini nanti kita isi nanti aja, kita ke main P dulu. Oke. Main P dulu. Nah, di main P ini kita masuk ke main P dulu. Oke, kita perjanjian ya. Ini nanti dibuat apa namanya, developnya adalah develop untuk Android gitu ya. Jadi kita panggil window di sini dot size ya sama dengan kurung, biasanya berapa kalau Android itu 360 ya, 360 640 biasanya ya. Nah, dia udah dipanggil di sini. Oke. Selanjutnya kita buat apa ya istilahnya, kelas baru, kelas untuk apa pages-nya ya, atau halaman utama dari aplikasi kita nanti gitu. Kita kasih nama misalkan ini terserah ya, kelasnya ini terserah namanya apa aja. Misalkan window manager gitu ya, misalkan ya. Window manager, objeknya yang kita ambil di sini adalah screen manager, karena window manager tadi dia adalah yang memanage. Jadi screen 1, page 2, page 3 dari aplikasi kita nanti. Gitu. Kita buat paste saja di sini karena nanti kita isi back-end-nya itu nanti di build-nya ya, di constructor-nya gitu. Oke. Kita buat kelas lagi, nama aplikasi kita misalkan tes gitu ya, misalkan tes gitu. Nah, di sini kemarin itu kan kalau Kivi kita pakainya app ya. Karena di sini kita sudah pakai MD app, kita di sini objeknya kita ganti MD app gitu. Nah, saya sedikit kasih masukan, kasih apa knowledge ya juga di hot reload. Jadi teman-teman bisa cek juga di Kivi MD file Kivi MD-nya langsung ya di sini. Mungkin biar nggak lupa saya taruh di chat ya. Di sini. Mas Dava ini, ya jadi gini Mas Dava, yang kemarin itu sudah saya tadi baru saya jelaskan kenapa saya kok pakai PyCharm, karena kalau di VS Code hot reload-nya itu beda ya. Bukan beda, sorry. Hot reload untuk VS Code itu kalau tidak salah ya belum diupdate lagi Mas Dava kebetulan. Jadi ketika Mas Dava memasukkan di sini ya di apa namanya di VS Code-nya ya, misalkan kita buat from vmd.tools.hot reload, dia nggak akan mengenali di sini. Nah, dia nggak akan mengenali di sini. Padahal tadi kita sudah ini ya. Nah, misalkan kayak gini, dia nggak akan mengenali di sini hot reload-nya apa. Nah, bisa
Mas Dava coba ini nggak usah diklik, diemin aja, tapi kursornya, pointernya diarahkan ke sini. Itu dia akan keluar nanti kalau di VS Code ya. Import KVMD could not be resolved. Nah, ini artinya dia belum mendapatkan informasi kalau hot reload ini sudah termasuk dalam library-nya KVMD gitu. Nah, jadi di sini bukan KVMD-nya yang belum ini, tapi KVMD belum menjamah IDE VS Code gitu. Jadi belum update versi untuk yang VS Code-nya ya. Kayak gitu. Tapi kalau untuk misalkan Mac ya, Mac OS ya, dia kalau nggak salah karena Visual Studio-nya itu terintegrasi langsung dengan TMP dari apa Mac-nya sendiri, jadi otomatis dia update Visual Studio-nya ke versi support yang hot reload-nya gitu. Kalau yang Mac OS bisa ya, sudah bisa ya. Oh sorry, ini saya hapus gitu. Nah ini juga sama aja dia tetap aja nggak bisa. Gitu Mas Dava ya. Jadi nanti kalau untuk yang VS Code kita nggak pakai hot reload ya Mas Dava ya. Jadi kalau yang VS Code nanti pakainya ini kvmd.app gini ya Mas Dava ya. Saya kirim di chat aja gitu. Nanti Mas Dava bisa langsung copy ya. Tuh. Nah, untuk yang apa Redux tadi saya lanjutkan. Nah, di sini ya, jadi di KVMD itu hot reload di terus di sini. Ini websitenya yang saya masuk di chat ya, di kolom chat tadi ya. Oke. Nah, ini di hot reload ini ya. Hot reload. Nah, kalau di hot reload itu yang perlu kita masukkan di dalam kelas, di dalam constructor tadi ya. Jadi kalau misalkan ada yang bingung atau misalkan saya ngomongnya kecepatan, itu nanti bisa dibuka sendiri di sini. Jadi yang perlu kita masukkan adalah KV filenya. Kita masukkan di sini ya. KV files ya. Oh bentar, KV. Oh bentar. Saya kayaknya perlu classes dulu deh. Factory class manage by header. Oh ya, jadi kita perlu manage dulu kelasnya ya. Jadi kita import kelas dulu di sini. Kita pakai classes ya di sini ya. Classes itu kita pakai kurung kurawal di sini. Kita buat apa namanya nama. Oh ya, jadi di sini nanti ini akan isinya adalah nama Python file yang kita buat nanti gitu. Jadi sebagai connecting antara si KVMD di sini dengan screens gitu ya. Oke. Misalkan kita buat nama menu gitu ya. Bentar, menu terus kita pakai semikolon. Bentar, saya juga sambil mengingat-ingat semikolon. Oh iya, folder screen. Oh folder screen ya, folder screens ya. Terus apa lagi? Oh bentar. Ini menu screens dot ini ya, di dalam screen folder screen nanti kita buat menu .p gitu. Namanya menu.p gitu. Nah, oke kita buat dulu ya. Nanti jadi bisa diikuti juga Python file menu namanya ya. Oke. Jadi di dalam screen, directory screen ini kita sudah ada dua file file Python ya. Oke. Nah, untuk kelasnya nanti supaya hot reload-nya bisa dijalankan di beberapa di semua page, jadi kita perlu memasukkan classes dulu di sini untuk
sesuai instruksi dari KVMD untuk manage by hot reload-nya gitu. Oke. Selanjutnya kita masukkan pad atau tempat untuk auto reloadernya ya. Auto reloader. Ini auto reloader pad ini ya. Itu dia punya default ya, itu ini fungsinya ini. Jadi ini bisa langsung di copy aja ya. Kalau misalkan agak kelamaan ya. Jadi bisa langsung di copy aja kalau yang di sini. Ya. Monggo kalau ini bisa langsung di copy recursive true-nya. Itu. Jadi auto reloader pad ya kita tentukan padnya itu bersifat apa ya, kita berdefault aja lah, default sesuai dengan sintaks dari KVMD-nya, kurung siku ya, kurung siku, lalu kita buat tutup buka, kurung buka, petik 2 titik di sini ya. Jadi kita ikuti instruksi default ya, default list propertinya dari si KVMD ya. Koma kurung kurawal titik 2 kita panggil rekursif ya, semikolon bernilai true. Tuh ya. Oke. Lalu oke. Ini sudah auto reloader pad-nya sudah dibentuk di sini ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau yang hot reload ya di sini ini yang digunakan adalah untuk yang PyCharm ya. Jadi pertanyaannya Mas Dava tadi, kalau yang Visual Studio Code itu belum bisa mencakup hot reload gitu ya. Makanya tadi Mas Dava tadi nggak bisa ya, hot reload-nya nggak jangkau, nggak jangkau. Mas Fato, oh ya Pak, oh ya Mas Fatoni ya. IDE-nya pakai apa? PyCharm Mas Fatoni ya. Makanya baru bergabung ya Mas Fatoni ya. PyCharm. PyCharm ini. Gitu. Kalau misalkan bingung, PyCharm bisa ini ya Mas Fatoni bisa dibuka di YouTube-nya apa kemarin tuh? FTI ya. FTI Unmar bisa dibuka di situ ya. Di situ saya kasih juga kok aplikasi sorry IDE-nya yang saya pakai apa, terus yang di-download itu gimana caranya. Itu lengkap kok. Nanti bisa dibuka ya, Pak Mas Fatoni ya. Oke, ya sama-sama. Oke, jadi saya ulangi lagi untuk mengaktifkan hot reload, kita cuma butuh classes di sini kita manage screen, manage class untuk hot reload-nya ya. Lalu kita masukkan auto reloadernya tadi mana? Auto reload. Bentar. Auto reloader juga nanti. Nah ini auto reloader pad ini. Nah auto reloader pad yang true ya, kita buat yang defaultnya aja. Ini mungkin bisa langsung di copy ya ke teman-teman sekalian, nanti bisa langsung di copy. Tadi ternyata titik apa 2 ya. Oke. Setelah itu yang kita gunakan adalah key file-nya apa nanti. Jadi kita buat key file nanti di sini key directory gitu ya. Oke. Sorry. Kurung siku buka. Kita kasih nama menu ya. Nanti halaman utamanya kita taruh di menu.p nanti. Gitu. Jadi kita buat folder lagi ya di sini. Kita new directory.
KV ya, KV. Oh, sorry. Bukan di sini, sorry. Di Python project-nya ini. Atau di sini, di main.p ini. Jadi di luar dari screen ya. Directory, kita buat KV. Nah, kita buat folder KV. Di KV ini nanti kita tambahi folder namanya menu.kv. Itu. Menu.kv nanti kalau kita buat website ya, yang biasa buat website mungkin ya, itu adalah untuk di HTML-nya gitu, ibaratnya kayak HTML-nya gitu. Jadi untuk front end-nya, untuk tampilannya gitu. Oke, kita masuk lagi ke main.p. Di sini kita slash, kita panggil direktorinya di dalam kv tadi, kita panggil menu di sini .kv ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat konstruktornya ya, konstruktornya. Nah, bedanya dengan KV yang kemarin kan kita cuma build .self .app sorry. .self ya, sorry. .self cuma gitu. Kalau di sini kita buat app namanya .app di sini. Sorry, kita hapus ini karena saya pakai ini ya, pakai extension ya. Kenapa kok kayak gitu? Ini ada juga nanti kalau teman-teman bingung ada juga di GVMD-nya cara mengaktifkan hot reload-nya. Itu di build-nya ini ya. Jadi di build ini ketika kita mengaktifkan hot reload itu bisa kita pakai build underscore app gitu. Oke. Selanjutnya di dev build app kita buat bentar. Oh, kita panggil ya. Kita panggil ini. Jadi nanti kita buat paste di sini tapi kita kelasnya nanti kita olah di dalam apa namanya? Konstruktornya ya. Konstruktornya ini di dev build app ini gitu. Oke. Kita buat self ya sesuai dengan objeknya situ self VM, kita inisialisasi si window manager ini, kita perlu inisialisasi window manager ya, kayak gini. Oke, udah. Setelah itu kita nah di sini kita perlu apa sih konstruktornya itu mengenali apa namanya direktori ya, ibaratnya direktori untuk function backend-nya itu di mana gitu. Jadi di dalam konstruktornya ini kita dia perlu mengenali apa namanya yang dijadikan konstruktornya itu yang di mana gitu. Jadi yang backend-nya yang di mana. Jadi kita perlu di dalam konstruktor build app-nya ini kita perlu menginisialisasi dulu screen-nya lagi. Jadi directory screen-nya untuk back-end-nya gitu ya. Kita perlu menginisialisasi lagi di sini. Nah, yang kita masukkan di sini adalah kelas dari menu.p nanti gitu. Jadi kita taruh dulu misalkan kita nanti di menu.p nanti kita buat kelas namanya kelasnya menu dengan M besar. Ya, jadi Mas Dava kemarin ini ya mungkin bisa lebih teliti lagi gitu ya. Kemarin mungkin salahnya kan di L kecil gitu ya. Oke. Nah, kita buat name di sini untuk nanti kita buat efek slider. Slider itu jadi ketika kita mengklik button, dia otomatis akan ganti ke page berikutnya gitu. Misalkan kita kasih nama di sini menu. Nah, sorry. Menu di sini ya. Apalagi ya, oke. Habis itu kita perlu perulangan juga ya, perlu perulangan juga mungkin di sini. Sorry, perulangan juga karena hot reload itu artinya adalah ketika kita apa namanya
melakukan fungsi atau fitur hot reload, itu dia akan mengulangi lagi page yang akan di build tadi, gitu, di build sama si GVMD tadi. Jadi screen in perulangannya, jadi screen ini di screen ya, harusnya screen ya, screen sini. Jadi kita buat perulangan di screens.p ini tadi ya, nanti kita coding juga, di sini ada codingnya. Oke, perulangannya nanti itu untuk apa kira-kira gitu kan. Nah, di sini yang kita ulangi nanti untuk hot reload-nya adalah self.wm, kita open lagi .add widget di sini ya. Oke. Yang kita add widget di sini adalah screen dari screen manager. Gitu. Jadi objeknya objek screen ini. Ini bukan ini ya, bukan apa namanya, kita buat variabel sendiri ya screen-nya ya. Jadi kita panggil dari library package di sini screen-nya gitu. Ya, mungkin gitu. Jadi screen. Nah, gitu ya. Screen di sini. Yang kita return di sini adalah self.wm gitu ya. Kita return self.wm-nya gitu. Oke. Seperti biasa ya, kita inisialisasi, yang kita jadikan file utama untuk runningnya adalah di main.p ya, main semikolon, nama aplikasi kita tes .run nih ya. Oke. Nah, ini kenapa kok masih ada merah di sini menu? Karena kita belum buat kelasnya dulu. Gitu ya. Oke. Jadi di screen ini kita import dalam folder screen ini .menu, import menu di sini ya. Ini juga tetap merah karena di menu.p-nya itu belum apa namanya, belum kelihatan ya nama kelasnya ya, kita belum buat di menu.p ini gitu. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi di screen, jadi kan main.p tadi seperti ini ya, menunya masih merah di sini ya. Kita buat kelas ini adalah kelas di dalam menu.p nantinya gitu ya. Jadi ini masih merah, saya ulangi lagi ya nanti. Ininya jangan lupa screen-nya ini untuk reload kita perlu looping nanti. Nah, terus menu, terus kita masuk ke screen.p ya, file baru yang kita buat tadi. Kita masukkan ini ya, from screen ini. Maksudnya adalah dalam directory screens, kita import menu.p sini ya, import menu kelasnya gitu. Oke. Setelah itu kita buat kivi.lang ya, lang di sini untuk buildernya ya. Builder, import, builder di sini. Kita import, kita buat buildernya. Setelah itu apa lagi itu? UIX mungkin ya, UIX ya, kvmd.uix mungkin ke screen ya, screen import md screen. Nah, ya kita perlu md screen juga nanti di sini. Ini untuk yang menu awalnya ya, jadi kita menu awalnya.
Setelah itu kita buat kelas di sini ya. Kelasnya itu nggak boleh sembarangan. Kita harus samakan dengan yang di sini. Ya, harus sama dengan ini gitu. Jadi nama kelasnya adalah menu, objeknya adalah MD screen. Semikolon. Lalu maaf, kita buat dev, kita inisialisasi init self di sini. Lalu kita bentar. Init self. Oh ya, kita perlu keyword ya, keyword argumen. Jadi kita keyword argumen di sini. Ya, jadi kita perlu keyword argumen karena yang kita lakukan nanti adalah kita tidak melakukan pembuatan front end-nya itu di file P ini gitu. Jadi kita perlu keywordnya apa sih yang kita nanti pakai untuk masuk ke menu.kv gitu. Jadi kita perlu ini fungsi ini ya. Gitu. Lalu oke. Oh ya. Filter ya. Filternya tadi kita belum load file di sini kita ngeload file yang kita jadikan sebagai apa HTML-nya ya atau key-nya itu adalah menu.kv. Jadi otomatis kita pakai titik di sini kv/menu.kv. Ya. Oke. Itu apalagi ya? Bentar, saya lihat dulu. Bentar, kalau oh ya, kita butuh ini juga yang super ya di sini ya. Kita perlu init untuk keyword argumennya ya. Jadi kita menganggap keyword argumennya tadi itu apa sih gitu. Jadi dia belum memahami keyword argumen itu untuk apa ininya di dalam konstruktor empty screen-nya itu gitu. Oke. Bentar, ini kenapa? Call to super. Oh, bentar. Sorry ya. Jadi kita tadi lupa di sini initnya, jadi bingung initnya itu apa returnnya yang di mana gitu. Jadi ini ibaratnya kayak return lah, return tapi yang kita pakainya algoritma sintaks keyword. Oke, screen sudah, di sini sudah tidak merah lagi. Berarti ya. Screen di sini. Ini sudah screen, import screen. Dia yang di ini ya, video manager sudah. Screen udah, oh ya, oke. Di menunya ya, menu.kv-nya kita buat juga di sini. Kita panggil apa kelasnya ya, kelasnya yang sama tadi di menu.p ini harus sama ya. Kita gunakan misalkan md float layout ya. Nah, default layer di sini, terus ya kita buat label lah ya, misalkan label, situ kita enter lagi teks, sini kita buat hello world, itu ya. Oke, sudah, oke. Menu.p, oke sudah. Nah, itu dulu ya. Di menu.gv-nya ini cuma gini aja ya. Ya, jadi kemarin itu saya lupa
jelaskan ya tentang backgroundnya, warnanya ya. Jadi kalau di sini MDBG layoutnya ya itu jadi kalau untuk inisialisasi warna di sini itu dia punya sintaks itu adalah misalkan gini ya 1,1,1,1,1. Nah, makna dari 1,1,1 ini tadi itu dia punya urutan adalah satu yang pertama ini itu urutannya adalah R atau red. Yang kedua G, yang ketiga ya itu B. Nah, yang terakhir ini adalah persen transparansinya gitu. Jadi misalkan kita buat satu ini solid banget. Kita buat 0,5. Misalkan kita punya di sini rate-nya 1, terus ininya 0 ya. Ininya 0. Nah, di sini coba kita copy ya, di sini ya. Copy, coba kita copy. Oke. Misalkan kita copy di sini. Ini yang akan terjadi nanti ketika transparansinya menjadi setengah, itu yang terjadi adalah warnanya merah muda gitu ya. Jadi warnanya merah muda. Coba kita running dulu. Runningnya juga kalau sudah memakai hot reload di sini, itu runningnya kita pakai ini ya. Env debug sama dengan satu python main.py itu ya. Aduh. Saya copy dulu. Copy, saya taruh di chat ya. Jadi bisa langsung di running kalau yang mengikuti sudah sampai sini, oke. Oke. Kita running. Oh, enggak. Ada error ini. Oh, maaf. Sorry, kok ada error lagi ya. Screen manager only screen widget ya. Bentar, kita cari errornya. Self. Build app-nya sudah. Widget. Oh, bentar. Sini ya, sir. Oh, benar ya, serve-nya. Benar, sorry. Serve. Sini. Screen di sini kok nggak bisa loopingnya ya. Oh, astagfirullah. Ya ini ya, maaf itu tadi. Jadi saya lupa ya. Ini screen-nya adalah screen yang di sini. Nah kan, oke, nggak ada error lagi. Sorry. Nah di sini ya. Nah, ini tampilan awalnya kayak gini. Sorry. Kita edit exit dulu. Clear. Oke. Kita coba running lagi ya. Di sini main.py. Nah, dia otomatis kan ya. Jadi window-nya langsung langsung menyesuaikan ya. Itu jadi karena kita pakai di sini. Windows size 360 640 di sini ya, gitu. Nah, selanjutnya
Bentar. Kok ini nggak pakai dia source-nya nggak bentar. Saving dulu. Oke. Benar sudah. Screen. Oke, sudah. Nah, di menu ini tadi kita menu.kv ya. Menu.kv kita buat apa namanya tulisan lagi di sini. Sorry tadi kenapa nggak keluar apa namanya hello world-nya ya. Tadi saya lupa juga menjelaskan kalau kita kan pakai Kiwi ya, Kiwi MD ya. Kalau yang label ini tadi dia pakai Kiwi kan, sedangkan kita pakai Kiwi MD di sini ya. Jadi dia nggak bakal manggil hello world-nya gitu ya. Saya tadi kelupaan di situ, maaf. Di sini bisa teman-teman pilih ya komponennya ada apa aja, ya, buttonnya, box layoutnya ada. Jadi misalkan kita yang label di sini ya. Oke, label itu dia. Nah ini dipakai ini empty screen apa gini itu bisa langsung di copy di sini ya. Tapi yang kita copy ini aja karena kita tadi nggak mengextension atau membedakan file .kiv-nya sama file main.p-nya gitu. Jadi yang di copy ini aja misalkan kayak gitu ya. Di label teks ya. Oke. Nah, running lagi di sini, oke. Oh. Orientation vertikal. Boxnya coba. Oke, ntar kita Ctrl C dulu. Kita running lagi. Oh. Empty toolbar. Samakan aja. Coba kita bentar kok ini di float layout ya, float layout. Oke. Coba saya ambil di sini aja dulu. Dan di sini kita copy ya, kita copy juga di sini. Bentar. Coba kita running. Tidak mau. Bentar. Coba sih. Misalnya di empty background color. Ini kok nggak bisa ya? Oke, coba. Di KV-nya sudah, di main-nya kita coba ini nggak usah pakai ini ya.
Sama padahal. Coba kita running. Oh, invalid indentation. Indentation. Indentation terbanyak. Bentar ya. Di sini. Bentar ya, indentation-nya kok key value-nya terlalu ini ya. Bentar. Tes. Oke, tesannya udah. Coba kita nguatin lagi. Oh, nanti labelnya nggak bisa ya. Coba. Tekan dulu kitab saya. Bapak. Terus coba running lagi sini. Oh. Bentar. Dia nggak mau ini ya, nggak mau apa namanya, mengenali ininya ya. Bentar. Sekarang nggak sih ini. Tuh, orientasinya nggak. Ini udah benar belum sih default layout-nya? Oke. Bentar. Ya, kita coba di sini. Sorry. Kita Ctrl S. Aliran lagi coba. Oh. PV-nya kayaknya belum mau di ini ya, PV-nya ya. DAPP-nya udah benar. Screen manager udah. Menu, screen dot menu. Kalian sudah. Download terpad-nya. Sudah juga rekursif. Kayaknya titik satu deh. Rekursif. Burung siku sudah. Window manager. Ini sudah sama dengan ini. Screens, menu. For screen in screen sudah kebuka. Tes ini sudah sama dengan yang ini. Oke, coba ya. Oh. Sorry. Empty label
menu coba. Oh, bisa ya. Oke. Oh, ya maaf tadi itu kayaknya lagi saya kesalahan di rekursif tadi ya. Jadi di rekursif tadi saya pakai di sini adalah petik 2 ya. Jadi nggak mengikuti arahan dari hot reload-nya tadi ya. Maaf ya tadi ya. Oke. Di yang hot reload tadi nah ini rekursif ini titik 1 ya. Jadi maaf ya tadi ya. Jadi dia tidak mengenali KVMD-nya jadinya gitu ya. Oke. Nah, kenapa kok kita sebut hot reload gitu ya sebenarnya ya? Sebelum itu coba kita ini dulu aja ya. Jadi kita coba tes lagi. Ntar saya matikan dulu paletnya. Selanjutnya, matikan dulu di sini. Kita posin coba ya, yang kayak kemarin. Posinnya di sini kita buat senternya yang kayak kemarin ya, center X semikolon poin 5 koma center Y 5 ya. Nah, ini kok ganggu ini. Ya. Oke. Ya kita buat gini dulu. Center menu ya kita coba. Nah, kita runningnya untuk mengaktifkan hot reload tadi. Nah, dulu tadi kita ke terminal ini, Ctrl C, saya clear dulu ya. Debug itu tadi ya. Oke. Menu sini. Ctrl S. Bentar. Bisa. Oh, bentar. Di sini. Ya. Terminal, Ctrl C dulu. Di sini. Posisinya sudah benar ya. Bentar. Posin, coba kita buat 1. Di sini. Maaf ya, ini laptop saya agak ini ya, jadi hot reload-nya ini agak lama untuk apa namanya untuk compiling-nya gitu ya. Bentar, ini kok reload-nya nggak jalan. Bentar. Reload-nya nggak jalan. Bentar. Ya ini kadang memang kalau ini ya kalau apa laptop lama ya laptop memang lama memang seringnya kayak gini jadi ya agak lama ya. Agak lama juga kadang main loop-nya rebuild-nya itu kadang agak terpecah-pecah gitu loh. Jadi tadi yang kita buat kayak gini nggak error, tiba-tiba ya ini di sini tiba-tiba diem lagi kayak gitu. Jadi memang ya maaf ya ini
laptopnya yang agak ini. Jadi ini bukan kesalahan di codingnya ya. Jadi gini aja, gimana ya? Jadi saya ini aja, saya apa? Mungkin saya share ya Pak Andrian ya. Jadi main.py di sini nanti yang belum saya share ini main.py-nya di sini codingnya di apa di kolom chat, nanti dicoba. Nanti kalau misalkan ada error bisa ditanyakan gitu ya. Gitu Pak Andrian ya atau gimana? Monggo. Iya, nggak apa-apa, Pak Denny. Itu mungkin karena faktor apa? Direktorinya berbeda-beda kah? Atau karena ada apa? Sintaksnya yang keliru mungkin? Kalau sintaks keliru nggak bakal bisa running ininya gitu, Oh screen-nya gitu. gitu. Jadi Ah, dari tadi ini ya contohnya tadi ya sudah pernah tampil ya di sini menu. Nah sekarang mm-mm. menunya hilang di sini. Jadi memang eh apa ya? Saya kurang paham juga Direktori ya. juga berpengaruh mungkin ya, Pak ya. Penempatan file-filenya karena di direktori yang berbeda-beda, kemudian mungkin saat manggil filenya itu mungkin ke nggak di directory yang kita tuju, tapi mungkin kepanggil ke folder yang lain, mungkin bisa seperti itu kah kemungkinannya? Kalau misalkan direktori kita tidak tertuju ke direktori langsung gitu ya, itu kita nggak apa tetap akan ada error Pak di sini Pak. Jadi misalkan ya kita mau masuk ke screen ini ya atau itu ini ibaratnya kayak kayak konektornya ya, konektornya di sini ya. Ketika kita tidak kita nggak bisa apa namanya, kita salah salah memanggil library-nya gitu, itu nggak tetap nggak akan bisa jalan di sini gitu. Nah ini yang aneh di sini adalah ini bisa jalan tapi apa namanya tidak ada error ya, tapi dengan HTML yang kita inginkan di sini itu dia tidak bisa mengikuti gitu. Nah contohnya tadi adalah ketika kita panggil menu ya, panggil menu tulisan menu di sini itu tadi bisa kok sekarang nggak bisa gitu loh. Itu yang saya agak confused ya, agak bingung di situ gitu. Jadi, nah gitu ya menu di sini loh, ini bisa menunya. Seharusnya kalau kita ngikuti sintaks ya, sintaksnya di sini ya, buat teman-teman gitu. Misalkan kita mau ambil label ya di sini ya, label. Nah, nah ini misalkan kayak gini misalkan. Kita ambil ini di sini ya. Kita samakan dulu di sini. Kita Ctrl S. Nah, dia salah di sini gitu loh. Yang maksud saya agak bingung itu gitu di sini gitu. Apakah MD label ini yang saya ini ya, yang saya notice ya, kayaknya MD label ini apakah eh apa belum terupdate gitu. Oh, bentar, maaf ya. Bentar, coba saya isi dulu. Tadi sepertinya saya install itu, yang install ini tadi saya break kayaknya. Coba ya saya install lagi ya. Coba ya install lagi nggak ya. Makanya dia apa package-nya itu nggak ter ini terindent gitu di dalam KV-nya, menu KV-nya gitu ya. Nah, Ya, ada kemungkinan kayak gitu juga ya ya, jadi Pak soalnya Denny ya. saya Jadi tadi banyak kemungkinannya ya. waktu awal tadi mana ya? Saya tadi kan sempat ini ya, sempat apa namanya? Kevi ya, saya Kevi ini, GitHub ini, kita pip install ini. Akhirnya kan tadi nggak sampai sini saya apa namanya Pak Andrian saya break gitu loh. Jadi mungkin itu juga ada pengaruh mungkin ya.
nggak tahu ya, coba kita ini dulu. Oh enggak sih, nggak ada pengaruh ya. Nah, errornya apa ya tadi? Errornya di sini. Object is not upgradable. Nah ini, saya bingungnya di sini sebenarnya kan. Kalau bentar, kita running. Nah di sini, dia kalau kita pakai ini, dia object is not subscribable itu yang bikin saya confuse ya, bingung ya. Loh, sekarang nggak bisa lagi. Padahal tadi dengan yang sama ya Pak Andrian ya. Jadi dengan tulisan menu tadi ya, misalkan kayak gitu. Kita running. Yang sama itu tadi bisa, screeningnya bisa. Sekarang nggak bisa lagi gitu. Jadi mungkin oh mungkin ini juga ya. Saya juga lupa memberitahu ya. Sebenarnya ini masih beta juga di sini. Pip install ini masih versi beta. Jadi mungkin pada saat kita apa namanya sedang membuat ini ya, dia masih sedang mengalami upgradable gitu. Jadi masih masih di upgrade gitu. Ini karena di sini masih versi beta ya di sini ya, Pak Andrian ya gitu. Belum Belum stable ya stable berarti. gitu, intinya masih belum stable. Tapi kalau untuk yang pakai Mac ya, pakai Mac mungkin bisa dicoba ya untuk ininya ya. Coba. Nah, kok sekarang nggak bisa itu loh, yang makanya saya bingung itu. Padahal tadi dengan ini yang sama gitu, dia oke-oke aja gitu. Tadi yang menu tadi kan bisa keluar gitu loh. Sekarang objek non subscribable lagi gitu. Jadi ya kita agak agak bingung juga ya. Ini mungkin pengaruh juga dari masih pengembangan juga gitu ya, Pak Andrian ya. Tapi kalau untuk sintaksnya sudah benar ya. Jadi nanti ketika sudah apa? Nah, di sini objek subscribable lagi gitu. Ntar kita buat kembali ke awal tadi sebelum kita masukkan lagi. Bentar. Nah, ini. Nah, sekarang menunya bisa ini. Ya, gimana ya? Karena kita terlalu terdepan mungkin, Pak Denny ya. Masih belum stable, masih baru rilis, udah dioprek-oprek ya. Iya, jadi mungkin ini sekarang sedang tahap ini ya Pak Andrian ya, sedang tahap building juga ya gitu ya. Jadi gini aja lah, saya buat ini aja Pak Andrian, buat apa namanya codingnya ya. Jadi codingnya saya buat nanti saya share gitu Pak Andrian, saya share di Google Drive saya di kolom chat, nanti dicoba monggo yang pakai PyCharm atau mungkin yang nggak pakai PyCharm ya, pakai Visual Studio. Jadi nanti kita nggak pakai hot reload ya di sini, kita langsung aja lah gitu ya, gvmd.app di sini. Nah, jadi kita nggak pakai hot reload di sini. Jadi nanti yang Mas Dava atau siapa nanti yang mau coba, monggo. Nanti kita copy dulu di menu ya, menu. Bentar, saya buat dulu Google Drive-nya. Google Drive-nya. Sorry, Google Drive dulu di sini. Bentar. Jadi bisa saya share nanti di sini. Ntar kita running lagi ya, coba kok. Saya juga penasaran kok. Loh, ini hilang lagi Pak Andri ya. Ya, Ya, mungkin. jadi gini mungkin Pak Denny ya. Ini kan nanti videonya diupload. Jadi memang live coding ya. Jadi nggak ada settingan ya ini ya. Semuanya live.
nanti videonya kan diupload. Nah, di situ nanti mungkin teman-teman bisa komen. Pak Denny juga bisa memberikan update terbaru mungkin nanti ya untuk uh, fixingnya bagaimana, bisa diupload entah di deskripsinya menyusul atau di kolom komentarnya. Jadi nanti tenang aja, short course ini kan berkelanjutan ya, nggak sekali terus selesai nggak. Jadi akan tetap terupdate nanti informasi-informasi terbaru di YouTube channelnya FTI. Jadi nanti bisa teman-teman simak. Mungkin ada saat ininya sudah stable, mungkin KVMD yang hot reload ini. Jadi bisa mendapatkan update terbaru. Itu mungkin Pak Denny ya. Ya, jadi nanti saya akan ini ya, akan update apa namanya stable terbarunya nanti. Jadi ketika ada perubahan nanti akan saya upload di YouTube-nya. Nanti juga mungkin akan sebenarnya kan ada lagi ya yang akan saya kasih gitu. Nanti button mungkin sudah berupa button juga nanti saya upload di Google Drive saya gitu ya. Nanti mungkin itu dulu aja karena mungkin ada upgrade dari developernya si KVMD ini, jadi kita nggak bisa mendapatkan KVMD yang ini ya Pak Andrian apa yang sesuai keinginan saya waktu itu gitu. Jadi saya nanti akan update di Google Drive-nya. Nanti saya buat dulu ya, Google Drive-nya akan saya buat dulu. Nanti untuk update terbarunya nanti di FTI sini ya, saya buka dulu aja FTI Unmer Malang ya di YouTube ya. Nah, oh di YouTube-nya aja. FTI Unmer Malang. Nanti di sini. Jadi contohnya di sini ya, di sini ya. Nah, di sini nanti di kolom komen nanti saya akan kasih updatean terbarunya ya. Google Drive-nya ya, nanti saya akan kasih linknya itu. Dan ini apa ini yang jadi ini? Link absensi, oke. Jadi di sini nanti ya Pak Andrian ya, di add komen nanti ya. Gitu. Iya, Pak Denny bisa di komen atau di deskripsi. Yang penting teman-teman tetap pantau terus. Memang kalau kita bicara ya secara umum ya, namanya dunia IT kan selalu berkembang terus, selalu update terus. Mungkin ketika update sudah ada yang ready, sudah ada yang stable, ada juga yang masih unstable. Nah, sekarang kita belajar contohnya yang unstable ya. Ketika live coding seperti ini. Jadi bisa belajar bareng-bareng, bisa mengamati bersama-sama ya. Bisa juga ini mungkin laptopnya mungkin bisa juga gitu ya. Soalnya seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Denny, untuk di Visual Code aja masih belum bisa ya Pak Denny ya. Untuk yang hot reload ini ya. Jadi masih menunggu update terbaru dari Kiwi-nya sendiri. Untuk fitur ini pun juga teman-teman kalau mau memaksimalkan ya pakainya PyCharm ya. Kalau pakai Visual Code, kalau Kiwi aja aman mungkin ya. Saya juga barusan coba beberapa itu aman kalau Kiwi aja, tapi kalau untuk Kiwi MD khususnya Hot Reload, nah ini masih menunggu pengembangan dari developernya sendiri gitu. Oh ya, saya ingatkan juga untuk presensi sudah bisa dicek di kolom chat. Jadi bagi yang ingin bagi yang sudah mengikuti dari hari pertama dan hari kedua bisa mendapatkan e-sertifikat. Jangan lupa untuk link presensi hari ini silakan diisi. Diisi dengan data yang benar ya. Karena untuk mengisi data e-sertifikat. Oke, gitu dulu ya. Jadi nanti akan saya update lagi untuk misalkan tadi ada yang misalkan apa
ketinggalan ya, Pak Andrian ketinggalan apa namanya algoritmanya saya ketika mau ketika membuat alurnya pembuatan GVMD tadi mungkin bisa mengikuti di YouTube-nya FTI Unmer juga nanti akan diupload di situ mungkin siang ini ya Pak Andrian ya. Siang atau sore inilah mungkin akan diupload juga. Jadi tenang aja nanti. Terus kalau untuk misalkan ada updatean terbaru nanti akan saya tambahkan di kolom komen ya. Jadi sudah dijelaskan tadi. Oke, gitu dulu podcast hari ini gitu ya. Atau mungkin ada yang mengikuti dari tadi mengikuti saya terus habis itu oh punya saya bisa Pak. Nah, itu bisa kolom coba bisa di komen juga coba chat juga mungkin Mas Dava atau siapa monggo saya kasih kesempatan dulu. Ada inginnya sebelum kita tutup sesi kedua ini? Oke, sepertinya masih belum ada pertanyaan ya, Pak Denny. Jadi mungkin nanti diikuti aja. Ya, Pak Andrian kayaknya masih apa GVMD-nya unstable juga, jadi mungkin ada pengembangan atau gimana gitu ya, yang ibaratnya belum fix. Jadi sama si developernya tadi ketika kita running dia mengalami floating gitu, jadi mengambang gitu dia nggak jelas gitu mungkin ya. Itu di chat itu masih ilmunya Pak Denny. Oh ya sama-sama. Jadi gitu dulu aja ya karena nggak ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya ya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menuju siang, gitu ya. Oke, silakan Pak Andrian, monggo. Oke, terima kasih Pak Denny atas ilmunya hari ini, atas live codingnya, tutorialnya. Jadi kadang antara ekspektasi dan realita itu nggak selalu sama ya. Jadi kita expect-nya seperti apa, realitinya seperti apa. Nah, memang ini yang terjadi ketika kita kadang ingin yang terbaru, ingin yang terupdate, tapi ternyata memang karena kita nunggu dari pengembangnya ya, ya berarti kita tidak harus langsung yang lebih benar gitu ya, yang langsung berhasil seluruhnya gitu. Nah, untuk informasi terbarunya, jadi teman-teman tenang aja, kita semua sama-sama belajar, nanti akan diupdate terus di YouTube channelnya FTI. Jadi silahkan diramaikan di situ. Di videonya ada fitur kolom komentar yang akan terus diupdate oleh Pak Denny dan teman-teman lainnya. Jadi bisa saling bertukar pikiran, bisa sharing juga. Gitu ya, mungkin untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Jika kita ada kesempatan bisa bertemu lagi di lain hari. Oh ya, sebelum diakhiri mohon bantuannya untuk on cam semua ya. Seperti biasa untuk dokumentasi. Oke, bisa on cam dulu rekan-rekan semuanya. Oke, siap ya. Saya screen capture terlebih dahulu. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Jangan lupa ditunggu informasi atau update terbarunya tentang KVMD yang hot reload. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya, menambah perbendaharaan kita di bahasa pemrograman Python ya. Kurang lebihnya sekian dari saya. Jika ada salah kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak, terima kasih Pak.